Oke, jumpa lagi Panin Sekuritas Palembang. Nggak kerasa sudah di semester kedua kita memasukin fase-fase yang mana di tahun ini dunia pasar modal sedang tidak baik-baik saja. Kali ini saya dan rekan saya akan ngebahas tentang fenomenal kemarin yang terjadi, itu yang mana Unilever keluar dari saham margin. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu margin, margin merupakan fasilitas pembiayaan dari perusahaan sekuritas yang mana notabene perusahaan tersebut memiliki nilai jual yang baik, sehingga perusahaan berani memberikan sebuah pembiayaan atau margin kepada calon investor atau kepada investor untuk memiliki saham tersebut. Oke teman-teman, kali ini saya tidak sendirian. Kembali lagi di sebelah saya ada Bapak Hari Mulyono, yang mana beliau merupakan Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Palembang. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah, terima kasih Bung Rashid. Bagaimana kabarnya Bung Rashid? Alhamdulillah, walaupun market sedang tidak baik-baik saja nih Pak Hari. Bukannya semuanya tetap peluang. Betul sekali. Ketika orang takut, kesempatan akumulasi, ketika market atau investor terlalu berani, kesempatan jual-jualan berani. Sebenarnya seperti itu. Baik Pak Hari, kali ini kita coba ngebahas tentang Unilever nih. Kira-kira kemarin itu kan sempat, ya para investor, terutama investor panin ya Pak ya, cukup terkaget-kaget ya ceritanya. Terkaget-kaget kenapa? Yang mana Unilever ini kan selama ini yang dikenal oleh masyarakat, yang dikenal oleh investor ini merupakan perusahaan yang besar, benar nggak? Perusahaan yang besar, bergerak di sektor retail, yang ada juga di luar negeri, semua orang mengenal Unilever. Artinya memang cukup baik untuk disimpan istilahnya, ya kan? Selama ini kan seperti itu. Nah, tiba-tiba di hari Jumat kemarin keluar dari saham margin, ya otomatis banyak para investor juga bertanya-tanya, oh ini kenapa gitu kan, apa salahnya gitu kan, kenapa tiba-tiba Unilever dikeluarkan dari margin, yang padahal selama ini ya Unilever baik-baik saja gitu kan. Kalau kita lihat juga dari laporan keuangan, sebenarnya tidak ada merugi juga kan Pak Hari, artinya memang cuman mengalami penurunan dari besaran laba, tidak dalam kondisi merugi. Nah mungkin dari sisi Bursa Efek Indonesia sendiri bisa memberikan informasi apa saja kira-kira yang menjadi penentu nih kira-kira kan. Sekarang ini kan saham keluar masuk margin ini kan setiap bulan ya Pak ya, ada yang masuk ada yang keluar. Nah untuk Unilever sendiri ini kenapa kok tiba-tiba kemarin itu dikeluarkan dari saham margin, atas dasar pertimbangan apa kira-kira? Mungkin Pak Hari bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Bung Rashid. Jadi terkait saham margin, jadi efek margin. Tentunya sebelum saya menjawab apa Unilever sempat dikeluarkan dari daftar efek margin, kemudian di sesi keduanya sudah dikoreksi, dikembalikan kembali menjadi daftar efek margin. Tentu kita semua harus memahami ya, artinya investor, broker juga harus paham tentang margin itu sendiri datangnya dari mana, atau daftar efek margin itu datangnya dari mana. Semuanya berasal dari sebuah tentunya peraturan ya. Kalau kita mengacu pada aturan OJK, maka peraturannya adalah peraturan OJK nomor 55 POJK 04 2020 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Artinya ada aturan atau ada payung hukum yang mengatur tentang efek-efek tertentu yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan, yang bisa dapat menjadi jaminan untuk rekening margin, dan persyaratan bagi perusahaan efek juga yang untuk bisa melakukan pembiayaan bagi nasabahnya terkait dengan margin ya Bung Rashid. Kemudian turunannya adalah peraturan Bursa Efek Indonesia berdasarkan keputusan 00169 BI 11 2018 yang berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan peraturan nomor 2H tentang persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin dan transaksi short selling. Nah, ketika sebuah efek untuk bisa menjadikan jaminan, Bung Rashid, tentunya ada persyaratan yang telah diaturkan. Kalau peraturannya 55 menjadi payung, maka turunannya saya akan menggunakan turunannya yaitu dari Bursa Efek Indonesia ya. Turunannya yaitu peraturan 2H tentang persyaratan. Nah, bagaimana sih sebuah efek bisa dinyatakan sebagai efek atau surat berharga yang dapat menjadi jaminan? Efek margin kan pada prinsipnya adalah pembiayaan. Yang namanya pembiayaan kan ada persyaratan. Kalau tidak uang tunai yang menjadi jaminan,
ataukah efek yang punya nilai tertentu yang dapat menjadi jaminan. Betul. Kan? Yang mana itu masuk dalam daftar efek margin ya, setiap akhir bulan Betul. diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk kemudian bisa diikuti oleh perusahaan sekuritas dan investor tentunya ya yang memiliki. Nah, menarik memang hal ini justru menjadi membuat kita untuk terpancing untuk mempelajari Betul. tentang bagaimana sih memanjin dan bagaimana nanti investor juga harus bisa memahami bahwa bursa itu equal akhirnya. Case-nya kan di awal di Unilever dikatakan besar. Kalau walaupun nanti untuk bicara besar harus ada ukuran ya yang bisa dikatakan ukuran besar. Namun di sini terlihat bahwa bursa itu equal, artinya peraturan dikeluarkan, namun juga ada kebijakan tentunya yang mengikutinya. Nah, berbicara tentang efek yang bisa menjadi jaminan, Bung Rasid mengacu kepada 2 hal. Jadi telah tercatat di bursa dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sahamnya yang telah tercatat di atas 12 bulan harus ada syarat. Jadi untuk saham yang tercatat di atas 12 bulan ada persyaratannya, di bawah 12 bulan di atas 3 bulan itu juga ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, untuk yang 12 bulan apa persyaratannya? Setidaknya ditransaksikan paling kurang 90% atau 90/100 dari total hari bursa dalam 6 bulan terakhir, artinya sekitar 165 hari dari 183 hari. Itu harus aktif ditransaksikan. Kemudian ditransaksikan di pasar reguler dalam 6 bulan terakhir dengan rata-rata, artinya dalam 165 hari itu ada rata-rata transaksi harian yaitu sekitar 5 miliar dengan rata-rata nilai transaksi harian di atas 250 juta dengan rata-rata volume transaksi di atas 500.000. Jadi ada kombinasi tiganya tuh. Bisa saja mungkin 5 miliarnya nyampe, tapi ternyata volumenya yang nggak nyampe. Jadi ada kombinasi. Atau mungkin sudah terpenuhi, ada kombinasi lain. Nah, ada juga persyaratan untuk efek yang bisa menjadi jaminan atau margin itu yang pencatatnya kurang dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan, ada syaratnya yang harus dipenuhi. Apa itu? Sama, yaitu ditransaksikan paling kurang 90% atau 90% dari total hari bursa selama 3 bulan terakhir untuk saham yang telah tercatat, namun kurang dari 6 bulan tercatatnya, dan untuk 6 bulan terakhir untuk saham yang tercatat dalam 6 bulan atau lebih. Itu ada persyaratannya terkait yang di bawah 1 tahun. Dengan rata-rata transaksi yaitu sekitar 10 miliar paling kurang dalam 3 bulan terakhir. Untuk saham tercatat di bursa kurang dari 6 bulan atau untuk 6 bulan terakhir tercatat di bursa, jadi rata-rata 10 miliar misal seperti itu. Kemudian rata-rata nilai transaksi harian 500 juta rupiah dengan volume sekurang-kurangnya 1 juta saham per bulannya. Nah, bagaimana untuk saham yang keduanya, baik dia udah 12 bulan, baik yang masih 12 bulan. Nah, jumlah pemegang sahamnya. Jumlah pemegang saham dari perusahaan tercatat tersebut paling kurang 300 pihak pemegang saham berdasarkan data akhir bulan selama periode. Kemudian jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali atau bukan pemegang saham utama paling kurang 50 juta saham atau paling kurang 7,5% dari jumlah saham dalam modal setahun. Ini ada dokterannya catatan ya. Nah, perusahaan yang tercatat itu dari saham tersebut harus memiliki kondisi sebagai berikut: tidak mengalami rugi bersih atau tidak memiliki ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan terakhir yang disampaikan ke bursa. Dan ini mungkin yang sering kita lupakan, padahal kita sering berhadapan dengan hal ini, yaitu price earning ratio atau PER atau PE ratio tidak lebih dari 3 kali price earning ratio market, atau price book value-nya atau PBV tidak lebih dari 3 kali PBV-nya market. Dalam hal price earning ratio PER negatif, maka return-nya atau pendapatannya haruslah positif. Nah, aturan ini yang mungkin ya kalau kita lihat dari 1, 2, 3 umumnya sih kalau untuk saham tersebut masuk loh ya. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat dari penilaian yang berhak melakukan penilaian terhadap satu efek yang tercatat di bursa itu bisa menjadi margin masuk dalam daftar efek margin atau tidak, itu dilakukan oleh perdagangan dan riset Bursa Efek Indonesia. Mereka yang akan menilai, mengukur berdasarkan aturan yang dibuat oleh OJK di POJK nomor 554/2020 dan peraturan 2A sebagai dasar penetapannya. Nah, dan dasar penetapan ketemu nih, bisa jadi di saham yang bersangkutan PI-nya ternyata lebih. Kita lihat kan memang PI-nya tinggi ya dari marketnya, kita lihat dari gitu. Kemudian kalau atau dari PBV-nya, kalau dia mungkin perbankan ya seperti itu. Nah, hal ini dan ini kan ada pembandingan nih. Ada saham-saham dari saham lain, ada efek-efek lain yang telah memenuhi persyaratan dan termasuk memenuhi yang peraturan 3142 tadi dalam 2H ini. Nah, ini yang menjadi ukuran akhirnya Bung Rasid, dan ini memang mau tak mau investor juga harus memahami. Tapi apakah serta merta kemudian itu ada? Ternyata kan ya, Anda bisa lihat tuh bisa sebuah
ya bursa juga mempertimbangkan bahwa ada hal-hal yang memang dipandang masih bisa memenuhi gitu kan. Iya. Dan tadi itu dilakukan revisi. Tapi bottom line adalah apa yang dilakukan oleh bursa menunjukkan bursa equal terhadap semua emiten atau semua saham yang tercatat di bursa. Seperti sepanjang itu mengikuti peraturan yang ada. Gitu. Oke, iya. Sebenarnya yang Pak Hari jelaskan tadi memang merupakan sebuah berangkat dari sebuah peraturan yang ditetapkan oleh OJK itu sendiri dan sistematik yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia sendiri. Nah, kemudian yang menjadi problem sekarang ini adalah ada yang keluar, ada yang masuk nih, Ya, Pak Hari ya. ya. Jadi, ya kalau kita ngeliat para investor sekarang ini berapa banyak sih yang memahami secara mendetail tentang sebuah emiten itu sendiri? Ya. Pertanyaannya ya kan? Harus memahami laporan keuangan, harus memahami PER dan PBV yang Ya. menjadi salah satu syarat tadi kan untuk apakah dia masih bertahan di salah satu emiten margin ataupun tidak, seperti itu. Nah, yang kemudian menjadi problem juga ini mungkin Pak Hari ya, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, yang masuknya ini nih, kira-kira ya, Ya. yang mungkin kebanyakan para investor dalam tanda kutip kok nggak sesuai terkadang gitu kan. Kalau mungkin yang Pak Hadi bilang tadi adalah dari salah satu nominal transaksi ya, lembar transaksi gitu kan. Kalau kita lihat Unilever sendiri bahkan jauh lebih besar dari contohnya katakanlah itu saham CEM Pak Hadi yang kemarin menjadi sebuah salah satu saham yang baru masuk Ya. margin. Ada GTRA, ada JTBE, ada Temas, yang mana kalau kita lihat dari volume transaksi ya tidak begitu jauh juga dengan Unilever gitu kan. Ya. Artinya memang ini juga yang menjadi sebuah pertanyaan bagi investor, terutama daripada investor pada sekuritas itu sendiri. Mungkin Pak Hari bisa menjelaskan. Jadi begini, yang namanya pembiayaan, rekening pembiayaan atau margin berarti kan investor melakukan transaksi tidak menggunakan cash base, Betul. tetapi menggunakan utang berdasarkan kekayaan yang dijaminkan. Kekayaannya bisa berupa tunai minimal 200 juta rupiah Betul. atau efek setara dengan 200 juta rupiah. Iya. Nah, tentunya harus ada yang dipikirkan oleh perusahaan sekuritas juga, Betul. bahwa ketika memberikan pembiayaan kepada investor, maka yang dibutuhkan oleh perusahaan efek adalah garansi bahwa aset yang dijaminkan itu aman buat perusahaan sekuritas. Pasti. Ini kan, ini jadi ada rate principle. Nah, aturan ini dibuat baik di dari nomor 55 POJK 4 2020 sebagai payung, kemudian turunannya ada di peraturan 2 Bursa Efek Indonesia. Basically sebenarnya semuanya tersusun sedemikian rupa dalam rangka apa? Melindungi semua kepentingan. Kepentingan investor bahwa jangan sampai aktivitas dia yang dibiayai oleh margin justru berisiko. Betul. Begitu juga dengan perusahaan efeknya. Ketika melakukan pembiayaan sebagai investor dengan transaksi margin atau pembiayaan utang, jangan sampai pula jaminannya menjadi resiko. Betul. Nah, dan tentunya ujung-ujungnya semuanya ya. Nah, kita menghindari snowballnya. Nah, kalau kita berangkat dari aturan, maka sebenarnya kelihatan kok semuanya itu memenuhi syarat. Sebenarnya gini, misalnya yang jadi pengganti, misalnya tadi disampaikan CEM atau apa, maka kita lihat peraturannya tadi. Mungkin dia belum 12 bulan, tapi dia telah memenuhi syarat. Dan yang paling penting adalah tadi berkaitan dengan risiko. Price earning ratio, rasio harga terhadap pendapatan. Kalau kita pahami baik-baik pengertian dari price earning ratio, artinya kan bagi seorang investor ketika dia menaruh uangnya di sebuah perusahaan dengan kompensasi saham, maka dia harus memperhitungkan berapa lama dia bisa mendapatkan imbal hasil dari investasinya berdasarkan nilai pembelian dia. Betul. Nah, ini yang kita bicara price earning ratio, artinya kalau saya taruh misalnya saya katakanlah saya beli saham Rp1.000 harganya per saham, laba per sahamnya secara keseluruhan adalah katakanlah Rp100, pembagian dividennya ada 50% dari EPS, maka saya akan punya PE ratio berapa nih? Artinya berapa lama saya akan balik modal berdasarkan laba rata dan itu kan sebenarnya tiap tahun berubah. Nah, jika sebuah, makanya ini peraturan yang 3142 lah yang punya ukuran. Untuk yang kemarin bisa jadi sedikit melewati, sementara penggantinya. Jadi gini, kalau kita bikin checklist, katakanlah dari 1 sampai 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas yang ke 10 bukannya checklist tapi silang.
Iya. Tapi tetangga yang mungkin dari nama brandnya belum terlalu keren, mungkin orang belum tahu nama perusahaannya apa, tapi ketentuan dari 1 sampai 10-nya keconteng. Sudah memenuhi Misalnya, mau tak mau yang 1 ini terpaksa harus minggir dulu sebentar. Atau mungkin 1 sampai 9 udah checklist, yang ke 10-nya setengah cek. Ya, mau tak mau kalah dengan yang full kan gitu. Iya, betul. Ini adalah situasi yang memang tak mau tahu harus dipahami juga oleh investor. Memang ini akan jadi pertanyaan, namun ini adalah pembelajaran yang berharga buat kita semua. Artinya apa? Saya sangat tertarik sekali untuk mungkin bersama-sama dengan panel sekuritas cabang Palembang bersama kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan, kita menyelenggarakan semacam diskusi dengan investor atau bikin forum investor, membahas seperti rekening margin gitu kan. Apa sih rekening margin, bagaimana penggunaannya, risikonya seperti apa, potensinya seperti apa. Ini akan menarik dan tentunya akan bicara tentang peraturan ini akan menarik buat kami menjelaskan tentang peraturan ini supaya juga sama-sama paham, investor juga jadi paham bahwa setiap saham yang dia miliki yang sebagai jaminan itu dengan kenyataan terakhir bahwa tidak hanya sekedar membeli simpan jaminkan, tetapi membeli simpan pantau. Jadi harus ada pantaunya. Jadi pantaunya itu tidak hanya tentang kinerja perusahaan, tetapi bagaimana harganya di pasar terhadap pendapatan. Oke. Justru kalau kita perhatikan, Bung Rashid ya, kalau kita perhatikan kita di kalangan investor, ketika mereka meyakini sebuah perusahaan itu baik, harganya condong menjadi irasional. Artinya kenaikan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai buku perusahaan atau potensial pendapatan di masa mendatang. Sehingga PE rasionya menjadi sangat tinggi. Nah, ketika sebuah saham dengan PE rasio relatif di atas pasar, maka risikonya itu juga akan meningkat. Jadi harus balancing nih. Ya tentu memang wajar Bang Rashid ya, ketika sebuah perusahaan dengan performa yang baik, bisnisnya oke, apalagi produknya benar-benar disukai oleh masyarakat, menjadi kebutuhan publik, akhirnya disukai juga kan sahamnya. Yang saking karena disukainya, maka harganya menjadi berlebihan. Nah ini penting buat investor juga untuk tidak overconfident. Jadi tidak overconfident, mesti tetap aware dan harus meyakini bahwa perusahaan yang mungkin digadang-gadang atau dianggap terbaik juga ada potensi risiko. Artinya memang kembali membeli saham kan pada prinsipnya adalah membeli harapan dengan risiko sebagai penyangganya gitu kan. Jadi buy risk to get reward. Jadi kan saya beli risiko dengan harapan dapat reward, dapat penghargaan atas itu. Nah itu. Nah Pak Hari, ini kan kemarin kan sempat dikeluarkan ya saham Unilever kan dari kategori saham margin dan short selling, dan kemudian tiba-tiba atas ya keramaian gitu kan cukup viral dari para investor yang mungkin tidak hanya di Palembang saja kan, tiba-tiba bursa mengembalikan Unilever ini kembali dalam ke saham margin. Apakah ini tidak menjadi bumerang Pak Hari? Mungkin ya para investor mungkin akan melihat, wah ini bursa akan pelin-pelan sekali nih gitu kan, atau seperti apa ya, kemudian menimbulkan rasa ketidakpercayaan lagi dari para investor. Atau mungkin Pak Hari bisa menjelaskan atas dasar apa nih pertimbangan kenapa bursa mengembalikan si Unilever ini kembali masuk ke saham margin? Kalau kita kembali ke nomor 55 POJK 4 2020 ada satu poin yang menarik, yaitu berkaitan dengan aturan yang bahwa ini dia hal-hal yang dipandang oleh bursa, dipandang oleh bursa sebagai dasar penilaian berikutnya. Maka apa tindakan yang dilakukan oleh bursa mengembalikan Unilever dan beberapa saham lainnya untuk masuk dalam daftar margin justru adalah menunjukkan bahwa bursa itu tidak tutup kuping, tidak tutup mata. Peraturan tetap beraturan, rule is rule. Namun tentunya harus dilihat bahwa ada dampak lain yang harus diperhitungkan juga. Tadi salah satunya kepercayaan. Pilihannya adalah kalau misal dikeluarkan misalnya gitu ya, apa akan terjadi? Ya kalau tetap dikembalikan apa yang terjadi? Emang makanya itu adalah mana yang mudarat, mana yang baik. Jadi nilainya ke sana tetap. Inilah yang namanya bursa sebagai regulator juga punya kebijakan yang tujuannya adalah pada ujungnya adalah melindungi kepentingan investor sebenarnya secara umum. Artinya hal seperti itu. Memang ya tadi saya bilang mungkin kalau ada 10 checklist yang bersangkutan 9,5 sehingga ya
Tadi di awal buka dimanya mengatakan pasar saham atau pasar modal lagi tertekan, nah, gitu kan. Artinya secara umum kalau pasar modal lagi tertekan, kalau kita balikan bahwa pasar modal merupakan gambaran dari situasi ekonomi, maka kita akan bicara ekonomi lagi tertekan. Nah, artinya mungkin tahun depan ekonomi tidak tertekan lagi. Iya. Dan bisnis akan kembali normal, semuanya akan menjadi menarik di masa depan. Itulah yang menjadi banyak ukuran sebenarnya dalam perusahaan. Namun yang paling kompeten untuk menjawab hal ini sebenarnya adalah teman-teman kami dari perdagangan dan riset. Oke. Saya cuma untuk mewakili saja, walaupun tidak 100%, namun poinnya adalah apa yang dilakukan oleh bursa pada prinsipnya adalah untuk melindungi kepentingan banyak pihak. Tidak ada unsur-unsur politik itu. Enggak ada. Netral. Iya, karena ya mungkin menjelang tahun politik juga kan mungkin Pak Ari. Oke, Pak Ari, tadi sudah menjelaskan, mungkin ada beberapa tips sedikit Pak Ari bagi para investor. Jangan sampai istilahnya hanya melihat covernya saja tanpa memahami isi dalam dari emiten itu. Mungkin apa saja yang harus diperhatikan sebelum memilih saham atau emiten. Ya tentunya memang harus bagi seorang investor terutama ya, kalau untuk seorang trader mungkin lebih fokusnya adalah kepada growth gitu kan. Betul. Tapi kalau pada investor apalagi menggunakan efek yang dia miliki sebagai jaminan dalam transaksi dalam rekening efek margin, maka yang harus diperhatikan tidak hanya mengukur sizing perusahaan dari sisi aset, tapi perlu juga dilihat performa perusahaan dari sisi pendapatan dan kemudian rasionalitas harganya. Apakah harganya menjadi sangat over atau tidak, terutama paham juga bahwa ketika memiliki sebuah saham ada benchmarknya apa sektor. Betul. Karena kalau kita lihat dari peraturan margin itu adalah 3 kali dari market itu batasnya. Sektornya itu juga harus dipahami apakah saham yang dimiliki yang memang dipandang berasal dari bisnis yang bagus, usahanya oke, namun mungkin makronya lagi lemah sehingga pendapatannya turun. Ketika pendapatan tapi harganya masih on top. Oke. Ya kan PE rasionya menjadi sangat tinggi sekali, sementara marketnya ada di berapa, nah juga perlu dipahami. Artinya sebagai investor kita juga harus waspada terhadap hal itu, harus memahami hal tersebut supaya apa? Supaya kesuksesan investasi makin baik di masa depan. Jadi tidak hanya melihat dari size-nya saja atau asetnya saja ya, karena itu bisa juga mengelabui gitu kan. Bukan mengelabui tapi membuat over confident takutnya. Itu bahaya sekali kalau over confident kan sebenarnya. Karena untuk di zaman sekarang juga sebenarnya aset dalam bentuk fisik juga sudah kalah dengan aset yang tidak berwujud bahkan. Oh ya betul. Ada namanya value of brand. Betul. Value of brand ini memang intangible. Tidak masuk neraca. Namun itu bisa bikin keuntungan. Betul. Merek rokok saja. Kalau lagi berkumpul 5-6 orang lagi berkumpul bisa bertengkar hanya karena merek rokok. Apa yang dihisap gitu kan. Artinya itu brand itu menimbulkan loyalitas. Brand value. Maka loyalitas ini akan menjadi value yang sangat luar biasa. Kecintaannya bahkan bisa menjadi seperti berpengaruh juga di pasar saham. Yes, jadi seperti kayak cinta gila gitu ya. Oke. Memang ini yang makanya pasar saham itu pada prinsipnya adalah sangat rasional sebenarnya. Sangat rasional. Jadi irasional itu terjadi karena ya pengalaman dan pengetahuan yang harus dibuktikan lagi lah seperti itu. Iya, oke. Baik teman-teman para investor Pena Sekuritas terkhusus cabang Palembang. Demikian podcast kita kali ini, yang mana tadi Pak Hari sudah menjelaskan atas dasar apa bursa kemarin itu mengeluarkan Unilever dari sektor margin, dan syukurnya Unilever dikembalikan lagi ke dalam kategori saham margin dengan beberapa pertimbangan, dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat seperti Pak Hari bilang tadi, ya agar mungkin investor lebih berhati-hati atau lebih bijak lagi dalam melihat semua sektor yang akan dipilih ke depannya. Oke, terima kasih. Bye.